Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjaki Muhammad Fadil dengan NIM 240605110168. Nah, karena NIM akhir saya 8 di tugas ini atau di video ini saya mendapatkan yaitu menjelaskan dan mengimplementasikan dari static routing. Nah, untuk permulaan, static routing ini apa sih? Nah, static routing ini adalah algoritma perutean suatu jaringan yang dimana administrator jaringan harus merutekan jaringannya atau rute ini secara manual ke dalam tabel routing yang ada di setiap routers. Bila diibaratkan seperti kantor pos itu, router tidak mencari jalurnya sendiri, tetapi kitalah yang memberikan jalur kepada router secara pasti. Jadi misal router ingin mengirimkan paket ke alamat A, itu tuh jalurnya sudah kita tentukan, yaitu harus lewat jalur B lah, itulah yang gitu. Static routing ini mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya adalah keamanan dan ringannya beban kerja pada prosesor routers. Tetapi juga mempunyai kekurangan di mana penerapan dari static routing ini tidak bisa pada jaringan yang berskala besar karena akan sangat merepotkan bila kita sebagai administrator jaringan harus memasukkan atau menyeting setiap jalur dari router ke PC user begitu. Nah, untuk itu kita langsung coba saja mempraktekkannya dengan atau menerapkannya static router ini di Cisco Packet Tracer. Oke. Pertama-tama kita pasang router. Kita perlu 2 router. Nah, terus kita juga memerlukan switch. Sebenarnya switch ini opsional ya, tapi terlihat lebih rapi. Alangkah baiknya. Terus kita gunakan kita juga menambahkan PC yang dimana ini nanti akan menjadi alat tes apakah sistem yang kita buat ini bekerja atau tidak. Oke, kita menghubungkan setiap komponen ini dengan jalur atau dengan kabel. Nah, ketika komponen dan jalur kabelnya sudah terhubung, langkah berikutnya itu kita mengeset konfigurasi dari kabel-kabel ini. Jadi kan ini ada yang kabel ke bawah ke PC dan kabel ke samping antara router nih. Nah itu ini routernya nih masih nggak tahu nih harus gimana. Misalnya saya mengirimkan pesan dari PC 0 ke dalam PC 2. Nah, jadi portnya masih belum disetting. Nah, di sini kita men-setting port dari komponen-komponen ini. Nah, karena saya kurang hafal, jadi di sini saya sudah menuliskan pengujian coba saya sebelum saya mengambil video ini tadi. Nah, di sini kan ada enable configure terminal ini. Ini untuk istilahnya itu run administrator di software Windows atau di aplikasi Windows lah, kayak kita harus mempunyai hak akses untuk mengotak-atik port atau istilahnya menyeting port ini. Kita harus punya hak akses lah. Nah, untuk mengakses hak aksesnya tadi pakai ini enable dan configure terminal. Nah, pertama-tama kita lihat di sini kabel ini dia pakai apa, dia
apa nih, SE2/0, dan yang ke bawah yang mengarah ke PC FA0/0. Oke, kita masuk ke CLI nya, kita ketikkan 0 aja, ketik enter lagi, langsung saja kita copy, kita paste di sini, kita enter. Nah, dia bakal router config, sudah masuk ke config. Pertama-tama kita atur jalur ke PC, atau ibaratnya itu jalur lokalnya lah, antara router dengan PC yang bakal tersambung dengan routernya. Copy aja sini, paste. Nah, dia harusnya sudah ke config. Terus lanjut ke perintah berikutnya, nah yang terakhir tuh ini tuh buat ngeset router ini. Misal kalau ada PC dari router satu yang ingin mengirimkan suatu data ke PC yang ada di router lain, nah kita harus mengesetnya di sini. Nah, dia pakai 10.10.10.2. Ini IP dari router yang satunya. Kita enter, kita close. Sekarang kita atur CLI yang satunya seperti tadi. Oke, sudah. Sekarang tuh tinggal kita configure PC nih. Kita ke desktop, ke IP configure. Nah, di sini untuk alamat IP-nya tuh kita ketikkan 192.168. Berapa ini? Oke, bentar. Karena IP address routernya 192.1.1, berarti kita pakainya 192.168.1.2. Passwordnya ini default gateway ini harus diisi IP router yang 10.10 tadi kalau nggak salah ya. Oke, jadi di default gateway ini kita harus memasukkan IP router kita, itu tadi 192.168.1.1. harusnya seperti ini, harus. Nah, satu 92.168.1.3. Oke, nanti yang di sini juga sama. Nah, sekarang kita pakai yang kedua. Kedua. Ya. Ini. Itu yang ini. 2
hmm bener gak ya? 2.1. Oh, salah. 2.1. Oh, eh, 2.1. Oke. Nah, ini harusnya udah kehubung nih. Tapi kita coba tes dulu. Kita masukkan prompt ping 19.168. Tiga. Ya bisa enggak? Aduh, request timeout. Oke. Tuh. Aduh. Kenapa tidak connect? Udah bener kan? SE26. Dua 21 23. 111 3 192 168. Kenapa dia guys? Kenapa dia bener kan ini yang ku tulis? Kita coba 1.1. Requesting on. Oh, apakah setting kayaknya di routernya sih ini. Invalid info. Hmm. 192 168.
Udah masuk. Oh, connect. Oke. Nah, ini kalau yang lokal, ini ke router bisa nih. Coba ke PC temennya, masih satu router nih. Oh, dia masih dua. Dia udah connect lah. Kita coba ke 2.2, 2.3 ya. Oh enggak ya. Oke, kayaknya di bagian setting routernya bermasalah ya. Tadi yang router satu, yang router pertama nih, yang langsung saya copy paste ini bisa. Sepertinya nama terminal. Udah connect. Oke, ini udah bisa, udah connect. Kita coba yang di sini. Oke, di sini sudah masuk nih. Dimana reply dari PC 1 yang ada di router lain udah bisa nih. Jadi data yang kekirim, ini juga ngirim data balik juga udah bisa, udah kebaca. Kalau kita coba pakai nih simulasi ini, kirim ke sini, set, ya dia successful. Kita coba dari PC ini ke sini, ya, dia juga successful. Ke sini successful. Oke. Jadi maaf tadi kalau ada error. Sekian dari video saya. Jadi kalau paling di ini sih, kalau ada yang ingin mengikuti cara kalau ada yang di rumah ingin mencoba, diperhatikan di bagian settingan CLI-nya ya, karena tadi kayaknya kemencet Ctrl V jadi ada ini apa ini simbol yang masuk lah, jadi pas di enter malah invalid input detect. Paling itu sih, kalau di inputin satu-satu harusnya normal. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.